Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Madura. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Masrurah MM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yang dimana masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Ke belakang, kepemimpinan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam setiap organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Karena kepemimpinan memiliki peran sentral dalam menentukan arah, efektivitas dan keberhasilan organisasi. Seseorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga terdapat pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan budaya organisasi, serta penanganan dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Tuntunan terhadap kepemimpinan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya globalisasi serta perubahan lingkungan sosial dan ekonomi yang cepat. Pemimpin dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, visi strategis yang jelas, serta keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi formal atau wewenang, tetapi lebih pada kemampuan mempengaruhi motivasi dan membimbing anggota organisasi agar dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Efektivitas kepemimpinan juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan etika yang diterapkan dalam organisasi. Di Indonesia, pemimpin yang ideal tidak hanya menekankan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga menerapkan integritas, tanggung jawab dan sosial, dan akhlak mulia sebagai landasan pengambilan keputusan. Pemimpin yang mampu memadukan kompetensi profesional dan nilai moral akan menciptakan iklim organisasi yang positif, mendorong keterlibatan anggota serta meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Seiring dengan meningkatnya persaingan organisasi dan tuntutan inovasi, peran kepemimpinan menjadi lebih strategis. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi potensi anggota tim, mengelola konflik secara konstruktif, serta mendorong kolaborasi lintas departemen untuk menciptakan solusi kreatif dan inovatif, serta
Tanpa kepemimpinan yang aktif, organisasi berisiko mengalami stagnasi, rendahnya produktivitas, dan konflik yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Kepemimpinan menjadi sangat penting bagi setiap organisasi. Analisis kepemimpinan tidak hanya berfokus pada kemampuan individu sebagai pemimpin, tetapi juga pada bagaimana kepemimpinan tersebut mempengaruhi struktur organisasi, budaya kerja, dan kinerja anggota. Kepemimpinan dalam organisasi sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas. Manajemen memperkuat koordinasi tim dan memajukan keberhasilan organisasi secara berkelanjutan. 2. Rumusan masalah. Apa pengertian dan konsep kepemimpinan dalam organisasi? Bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi? Apa saja tantangan yang dihadapi pemimpin dalam organisasi modern? 3. Tujuan penulisan. Menjelaskan konsep dan teori kepemimpinan dalam organisasi, menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kepemimpin serta strategi menghadapi dinamika organisasi. Pengertian dan konsep kepemimpinan. Secara konseptual, kepemimpinan dapat dipahami sebagai proses mempengaruhi, membimbing, dan juga memberi arahan terhadap anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Menurut Robbins dan Judge 2017, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui komunikasi yang efektif, motivasi yang tepat, dan juga pengelolaan konflik dan yang konstruktif. Secara garis besar, konsep kepemimpinan mencakup 3 dimensi yang di dalamnya itu ada dimensi proses, dimensi pengaruh, dan juga dimensi karakter. Teori kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi tidak dapat dipisahkan dari berbagai teori yang mengkaji bagaimana seorang pemimpin mampu mengarahkan, memotivasi, dan membimbing anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa teori kepemimpinan. Pertama, yaitu teori sifat. Yang kedua, teori perilaku. Yang ketiga, teori kontingensi. Dan yang keempat, yaitu teori transformasional. Yang pertama, yaitu teori sifat atau trait teori, yang dimana teori ini menekankan bahwa efektivitas seorang pemimpin bergantung pada karakteristik personal pemimpin. Karakteristik ini meliputi integritas, kecerdasan, keberanian, kemampuan interpersonal, dan sifat ketekunan. Yang kedua yaitu teori perilaku atau behavioral theory. Teori perilaku dan perilaku pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasi. Teori ini membagi 2 orientasi. Yang pertama yaitu orientasi tugas dan yang kedua yaitu orientasi hubungan. Yang pertama yaitu orientasi tugas. Pemimpin menekankan efisiensi kerja
peran kepemimpinan dalam organisasi. Peran kepemimpinan dalam organisasi adalah faktor kunci keberhasilan organisasi. Pemimpin tidak hanya mengarah dan mengendalikan, tetapi juga memotivasi dan mendukung anggota timnya yang berfungsi sebagai pengarah dan pengendali, motivator, dan fasilitator. Peran kepemimpinan dalam organisasi dijabarkan melalui beberapa aspek, yaitu meningkatkan kinerja tim, kedua, menciptakan budaya kerja yang positif, ketiga, mengelola perubahan, keempat, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang kelima, menjadi agen pengembangan inovasi dan strategi. Pertama, meningkatkan kinerja tim. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan anggota tim agar mencapai kinerja yang optimal. Jadi, pemimpin yang baik tahu cara memotivasi, membimbing, dan mengarahkan anggota timnya agar bekerja optimal. Memotivasi dari pemimpin tidak hanya perintah, tetapi juga dukungan psikologis yang membuat anggota tim bekerja secara proaktif dan kreatif. Selain itu, pemimpin yang menetapkan tujuan yang jelas dan menjelaskan misi perusahaan akan membantu setiap anggota memahami peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan hasil kerja tim, mengurangi pertengkaran internal, dan mendorong ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Kedua, menciptakan budaya kerja yang positif. Pemimpin memiliki peran strategi dalam membentuk dan memelihara budaya kerja yang sehat dan konstruksi. Jadi, pemimpin yang sangat penting untuk menciptakan dan menjaga budaya kerja yang baik dan bermanfaat. Menurut Sutrisno 2018, pemimpin yang transparan, kolaboratif, dan bertanggung jawab mendorong komunikasi terbuka antara anggota.